Halo teman-teman, kami dari kelas 2 DTKI yang terdiri dari kelompok 3 dan 4. Kami akan praktikum proteksi katodik. Nah, proteksi katodik ini terdiri dari dua metode, yaitu metode SCCP atau Impress Current Cathodic Protection atau arus paksa, dan metode SA atau Sacrificial Anode atau anoda korban. Nah, kelompok kami terdiri dari Berlian, Muhammad Kisra, Gania, Mita, Erita, Umaira, Hanif, dan Mufti. Dan dosen pembimbing kami adalah Bapak Yunus. Jadi untuk proteksi katodik metode ICCP atau Impress Current Cathodic Protection, kita membutuhkan arus listrik dari PLN. Ini adalah sumber arus listrik dari PLN, voltasenya sekitar 240 volt. Nah, karena ini masih terlalu tinggi voltasenya, jadi kita harus turunkan menggunakan trafometer. Tadi kita sambungkan stop kontak ke PLN. Nah, ini sebenarnya sumber dari PLN ini arusnya. Kita sambungkan ke alat rectifier dan trafo. Nah, karena di sini tuh sudah menyatu antara trafo dan rectifier itu tuh sudah menjadi satu alat. Jadi di alat ini tuh untuk yang sebelah kanan adalah pembacaan untuk trafometer, sedangkan yang sebelah kiri itu adalah pembacaan untuk rectifier. Nah, terus fungsi dari trafo dan rectifier itu sendiri, jadi dari PLN itu tuh arus listriknya itu tuh 240 volt. Nah, sedangkan kapasitas rectifier kita ini tuh lebih kecil daripada 240 volt. Jadi bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Kita ingin pakai berapa arus listriknya biar bisa pakai rectifier. Nah, jadi fungsi dari trafo itu untuk menurunkan arusnya. Sedangkan kalau dari fungsi dari rectifier itu, jadi arus listrik dari PLN itu masih AC atau arus bolak-balik gitu ya. Sedangkan untuk proteksi katodik ini kita membutuhkan DC atau direct current gitu ya, satu arah arusnya. Oleh karena itu kita membutuhkan rectifier untuk penyarah arus gitu, jadi satu arah. Langkah selanjutnya ya, kita lihat ini ada dua kabel. Kabel yang pertama itu tuh kutub positif dan kabel kedua itu kutub negatif. Untuk yang positif itu warnanya merah dan negatif yang hitam. Nah, kutub positif ini nanti kita hubungkan ke anode inert. Ini anode inert yang kita pakai. Sedangkan kutub negatif ini yang kita hubungkan ke pipa yang ingin kita proteksi. Nah, sebelum kita hubungkan, ada dua hal yang harus kita pastikan. Pertama itu, anode inert yang kita gunakan harus bebas dari korosi gitu ya. Di tempat kita menyambungkan kabel ini dengan anode inertnya harus bebas dari korosi. Dan pipa yang ingin kita proteksi juga, dia harus ada bagian yang kita hilangkan dulu coatingnya untuk kabel ini disambungkan ke sana. Jadi untuk kabel yang berwarna merah, yang untuk anode inert itu, kita pasang sampai palang smoking area. Sedangkan untuk kabel yang berwarna hitam atau untuk kita sambungkan ke pipa yang kita proteksi, kita tarik terus sampai ke pipa yang kita proteksi ini. Nah, ini. Nah, di sini kita sedang menghamplas dari pipa itu, jadi biar coating itu terkelupas gitu ya. Karena jika coatingnya tidak terkelupas, nanti arusnya akhirnya tidak masuk gitu ke dalam pipanya, tidak terproteksi akhirnya. Nah. Nah, ini kita hubungkan dulu itu tadi si kutub negatifnya ke pipa yang ingin kita proteksi. Ya, kita gunakan isolasi biar dia menempel. Nah, sedangkan untuk kabel yang merah ini, ya, ini kan untuk anode inert, kita harus melewati dari pipa yang ingin kita proteksi ini, karena kan nanti fungsi itu untuk istilahnya itu menyuplai elektron gitu ke pipa ini. Jadi kita harus melewati. Oke. Nah, jadi langkah selanjutnya itu kita hubungkan dulu tadi yang kabel kutub positifnya ke anode inert. Nah, ini. Setelah terhubung, kita tancapkan ke tanah. Yap. Nah, jadi nanti di titik ini tuh terjadi arus elektron yang disuplai terus ke arah pipa. Gitu. Setelah setiap komponennya sudah terhubung, yang tadi yang positif itu ke anode inert, sedangkan yang negatif itu ke pipa yang kita proteksi, kita nyalakan powernya. Nah, arus proteksinya itu 1,1 volt. Nah, kita bisa atur di di alat ini, trafometer dan rectifier ini. Nah, yang sebelah sini untuk pembacaan trafometernya di 0,04,8 volt. Ini adalah titik 1, titik pertama. Jadi ini disebut sebagai drain point. Jadi drain point ini adalah titik di mana
sambungan gitu ya, sambungan kabel atau sambungan listrik antara arus dari rectifier menuju ke pipa yang ingin kita proteksi gitu. Tadi itu yaitu disebut dengan drain point. Setelah kita mengetahui arus di titik pertama atau di drain point-nya, kita itu ingin mengetahui arus proteksi katodik itu di beberapa titik. Jadi ini adalah beberapa titik untuk mengukur arus proteksi di pipa gitu ya. Kita punya 1, 2, 3, dan 4 di sana ya. Ini adalah titik 1, titik pertama. Jadi ini disebut sebagai drain point. Jadi drain point ini adalah titik di mana sambungan gitu ya, sambungan kabel atau sambungan listrik antara arus dari rectifier menuju ke pipa yang ingin kita proteksi gitu. Tadi itu yaitu disebut dengan drain point. Ini adalah titik 1, titik pertama. Jadi ini disebut sebagai drain point. Jadi drain point ini adalah titik di mana sambungan gitu ya, sambungan kabel atau sambungan listrik antara arus dari rectifier menuju ke pipa yang ingin kita proteksi gitu. Tadi itu yaitu disebut dengan drain point. Jadi setelah kita mengetahui arus di titik pertama atau di drain point-nya, kita itu ingin mengetahui arus proteksi katodik itu di beberapa titik. Jadi ini adalah beberapa titik untuk mengukur arus proteksi di pipa gitu ya. Kita punya 1, 2, 3, dan 4 di sana ya. Nah, apakah nanti arusnya akan turun atau seperti apa? Nanti tinggal kita lihat dari data pengamatan. Cuman seharusnya arusnya itu tuh kalau tidak konstan berarti dia semakin turun, tapi turunnya tidak terlalu drastis gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara mengukurnya? Pertama itu kita hubungkan sama seperti yang sebelumnya. Untuk kutub positifnya atau kabel yang berwarna merah kita hubungkan ke ini kabel ini. Jadi ini tuh kabel yang menghubungkan ke pipa ini ya. Jadi ini, nah sedangkan yang hitam ini kita ke elektroda referensi. Nah, kita lakukan pembacaan. Nah, dapat lihat arus pembacaan itu minus 1,167 volt. Artinya untuk pipa pada titik ini tuh masih terproteksi gitu. Jika nanti ada pada salah satu titik yang terjadi kenaikan gitu ya, jadi misalnya minus 0,5 atau minus 0,44 volt, itu bisa kita mungkin terjadinya apa ya, seperti kebocoran atau ada korosi atau kayak gimana gitu ya. Nah, jadi di setiap titik ini tuh sebenarnya bisa kita lihat ada beberapa kabel, ada yang cuma 1, 2. Nah, kalau di sini ada 3 kabel. Jadi nggak usah pusing sebenarnya. Ini sebenarnya semuanya dihitung aja tuh satu dengan cara yang sama tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tinggal nanti kita lihat aja si nilai arusnya itu. Jadi kalau misalnya nilai arusnya masih sekitar 1,1 minus 1,1 volt, berarti itu adalah kabel yang terhubung ke pipa yang ingin kita proteksi itu, proteksi katodik. Sedangkan kalau misalnya yang kabel yang ternyata nilai arusnya itu tuh jauh dari minus 1,1, mungkin sekitar minus 0,4 atau 0,5 volt gitu. Berarti itu sebenarnya kabel yang menghubungkan ke anoda korban. Namun karena anoda korban di sini itu sudah habis, jadi yang terukur itu hanya si pipanya itu. Jadi si arus dari potensial dari pipanya saja gitu ya, yang seharusnya ke anoda korban gitu. Nah, jadi untuk titik-titik selanjutnya juga sama seperti itu. Jika terdapat 2 atau lebih kabel, tidak usah dibawa ribet, langsung ukur saja. Terus tinggal catat si potensialnya. Potensial yang mendekati minus 1,1 volt berarti itu adalah potensial proteksi katodiknya. Ya. Jika tadi itu kita melakukan pengukuran pada 4 titik, itu bertujuan untuk melihat potensial proteksi katodiknya itu, untuk melihat apakah pada titik tersebut terproteksi atau tidak. Nah, sekarang kita ingin melihat nilai. Jadi ini umpamakan sebuah jembatan ya, dan ini adalah sebuah pipa yang kita proteksi. Jadi apakah terjadi kebocoran arus atau tidak, kita akan lakukan di sini. Jadi pertama itu kita mengukur nilai potensial pada titik awal titik 1 ini. Nah, sama seperti yang sebelumnya. Untuk yang kabel merah itu kita ke pipa atau ke benda kerjanya gitu ya. Terus yang warna hitam kita ke elektroda referensi.
Terus kita lakukan pengukuran. Terbaca angka minus 302,8 milivolt ya. Itu artinya itu dia tidak terproteksi ya, karena tadi kan arus proteksi yang kita pakai itu minus 1,1 volt. Nah, kita langsung catat saja titik itu berapa. Nah, terus setelahnya kita hitung atau kita ukur gitu potensial untuk pipa yang kita proteksi katodik. Caranya sama. Sip ya. Nah, jika dilihat itu masih sekitar minus 1,1 volt. Jadi artinya ini pipanya memang terproteksi dan ini tidak terproteksi. Nah, terus jadi bagaimana cara kita mengetahui gitu ya, apakah arus proteksi yang kita pakai di pipa ini tuh bocor atau tidak ke struktur besi lain atau struktur jembatan gitu ya. Jadi caranya itu tuh sebenarnya bisa kita hitung di sini ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi sama ngitung dari titik itu, terus ternyata titik yang struktur yang kita tidak ingin proteksi itu ternyata nilai potensialnya sama gitu ya sama struktur yang kita proteksi. Taruhlah tadi yang besi ini tuh potensialnya minus 1, sekian juga, berarti artinya ada arus yang bocor. Di sini juga bisa kita hitung gitu ya. Pada titik kedua sebenarnya sama seperti yang sebelumnya, kita ingin mengetahui aja berapa antara dua titik itu berapa perbedaannya, seberapa jauh perbedaan potensialnya. Sama cara pengukurannya juga. Nah, sekarang kita akan mengukur jika terjadinya suatu kebocoran. Jadi, bagaimana cara kita peragakan gitu ya jika ada suatu kebocoran itu? Caranya tinggal kita hubungkan saja ini. Nah, di sini kita perlu hamplas dulu ya. Sama seperti sebelumnya, jika kita tidak hamplas ini kan masih ada coatingnya, masih ada pelindungnya. Nanti misalnya kayak gini, ini kan kalau kayak gini jadi nggak ada arus yang teraliri. Jadi harus kita hamplas, nah biar langsung ke struktur besinya gini. Nah, kita tempel aja kayak gini. Nah, terus yang bawahnya juga sama, harus bersih dari coatingnya gitu ya, biar arusnya itu masuk ke struktur besinya. Nah, ini tempelkan seperti ini. Nah, lalu dilakukan perhitungan ulang ya pada titik pertama tadi. Jika kita lihat pada multimeter dapat lihat bahwa potensial dari besi atau jembatan besi yang tidak ingin kita proteksi itu tuh mendekati minus 1,1 ya, atau arus proteksi katodik. Nah, itu menandakan adanya arus yang bocor dari pipa yang ingin kita proteksi. Nah, lalu selanjutnya kita ukur berapa potensial di pipa yang ingin kita proteksi. Nah, dapat dilihat bahwa nilai potensialnya itu sama. Artinya pipa ini yang besi ini yang tidak ingin kita proteksi itu dia malah mengalami proteksi gitu ya. Nah, itu jadi terjadi kebocoran, artinya kebocoran arus proteksi. Nah, itu tadi kenapa terjadi kebocoran, karena kita hubungkan seperti ini. Nah, itu jadi nanti kalau misalnya di lapangannya gitu ya, kita ingin mengukur apakah terjadi kebocoran struktur gitu ya, proteksi katodik, seperti itu caranya. Jadi jika antara dua struktur besi atau dua struktur besi, antara struktur yang ingin kita lindungi dan struktur yang tidak ingin kita lindungi memiliki potensial yang sama, artinya terjadi kebocoran. Dan jika berbeda berarti terjadi kebocoran. Seperti itu konsepnya. Sebelum itu kita melihat ada tidaknya kebocoran pada suatu struktur yang ingin kita proteksi katodik gitu ya. Nah, sekarang itu kita ingin melihat isolasi ya. Menjadi suatu isolasi ini di sini. Jadi mengapa kita melakukan isolasi itu sebenarnya ada beberapa kasus ya. Jadi kasus yang pertama itu ya, kita memiliki dua struktur dua struktur pipa gitu, atau nggak pipa yang berhubungan, tapi kita ingin proteksi dengan dua metode yang berbeda. Misalnya metode untuk pipa satu kita pakai metode SCCP, dan pipa kedua kita pakai metode SA gitu. Nah, kita harus pakai tadi isolator adjoint. Nah, terus untuk case yang kedua itu kita memakai metode yang sama. Misalnya kita pakai ICCP, tetapi antara pipa 1 dan pipa 2 itu memiliki diameter yang berbeda. Jadi otomatis itu kebutuhan arus antara pipa 1 dan pipa 2 itu berbeda. Nah, kita membutuhkan juga sama ini isolasi ini. Jadi karena adanya perbedaan kebutuhan arus itu,
kita akan menyuplainya itu tuh berbeda juga gitu, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan itu. Karena kan semakin besar diameternya itu, diameter pipa, maka kebutuhan arusnya itu, arus proteksi juga semakin besar. Itu untuk case yang kedua. Terus untuk case yang ketiga juga sama. Misalnya kita menggunakan metode sacrificial anoda gitu. Terus dengan antara pipa 1 dan pipa 2 itu diameter pipanya berbeda. Misalnya pipa 2 lebih besar diameternya. Jadi kita membutuhkan sama arus yang lebih berbeda gitu, lebih besar di pipa 2 gitu, dengan diameter lebih besar juga. Nah, jadi kita membutuhkan ini isolasi ini. Nah, terus dalam pengukuran isolasinya sendiri itu sebenarnya ada beberapa ketentuan gitu ya. Jadi kapan kita bisa mengukur si arus di isolasi ini atau gitu. Nah, jadi pertama kita ukur dulu pada keadaan kering ya, berapa potensial listrik dari isolasi ini gitu. Kita ingin memastikan apakah isolasi ini tuh dia berjalan atau enggak gitu ya, untuk mengisolasi arus proteksi tadi yang minus 1,1 volt dari ICCP. Jadi caranya sama seperti pengukuran sebelumnya dengan rangkaian yang sama juga. Nah, kita lihat pembacaan dari multimeter. Nah, di sini ditunjukkan minus 0,736. Artinya itu isolasi dia sudah berhasil ya untuk mengisolasi antara pipa 1 dan pipa 2. Karena kan tadi seperti yang kita tahu tadi, pipa 1 itu memiliki arus proteksinya itu minus 1,1 volt. Sedangkan saat kita lihat ini di pipa 2 ini, yang ini, arusnya itu tuh minus 0,7 sekian volt. Jadi artinya isolasi sudah berhasil gitu untuk mengisolasi arus proteksi dari ICCP tadi. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah kapan atau pada keadaan apa isolasi ini tidak boleh kita lakukan pengukuran gitu ya. Nah, jadi untuk mengetahui keadaan tersebut, kita siram nih isolasi ini dengan air. Tuh, diangkat dulu. Kita siram dengan air. Terus sudah basah. Nah, setelah basah gini, nah pertama ini harus basah. Ya. Ini juga sama, kita hamplas dulu. Ya, tujuannya sama seperti yang tadi, jika ada coatingnya atau ada catnya ini nanti dia nggak bisa ngalir ya arus listriknya, jadi ntar nggak bisa baca gitu. Setelah keadaan tadi ini si isolasinya kan ini sudah basah deh ya, kita lakukan pengukuran lagi. Kita lihat ini di multimeternya itu ternyata arusnya itu sama dengan arus proteksi, yaitu minus 1,1 sekian volt ya. Nah, jadi nandakan jadi si isolasinya itu tidak bekerja gitu ya pada saat kita siram. Jadi kenapa pada saat kita siram itu dia tidak bekerja? Karena air ini dia merupakan penghantar listrik ya. Jadi pada saat kita banjur dengan air, kan ini antara struktur yang pipa 1 ini dengan pipa 2 gitu ya. Ini kan dia basah gitu ya, terhubung oleh air sebenarnya semuanya ini. Nah, jadi pada saat itu sebenarnya tuh si elektronnya atau arusnya itu dia bergerak gitu ya. Jadi isolasi ini tuh sebenarnya jadi tidak berguna gitu karena elektronnya itu bergerak ke sini. Nah, akhirnya terhubung juga akhirnya di sini. Akhirnya di sini dia terproteksi juga pakai ICCP. Jadi arusnya di sini sama, minus 1,1 sekian volt. Nah, itu dia. Jadi tadi itu yang keadaan apa kita tidak boleh mengukur dari suatu isolasi gitu ya, atau ya suatu isolasi. Jadi pada keadaan si struktur bendanya itu atau struktur benda kerjanya itu kita basah gitu ya, atau setelah hujan dan lain-lain ya, intinya basah gitu ya. Jadi kita harus mengukur pada saat kering. Nah, jika tadi kita sudah melakukan pengamatan dari metode ICCP, ya, selanjutnya kita melakukan pengamatan metode SA atau sacrificial anoda, gitu ya. Jadi kita dapat lihat ini ada 3, ini sebenarnya kabelnya jika kita buka itu semuanya. Kita buka dulu. Nah, ini kita buka juga. Nah, jadi dari 3 kabel ini sebenarnya, ini yang tengah itu ini dia menghubungkan dengan si anoda korban itu. Terus yang sebelah sini, ini ada yang garis merah ini terhubung ke sini. Ini tuh untuk ke pipa yang kita lindungi. Jadi di sini dia terhubung. Ya. Nah, sedangkan ini tuh untuk netral, pipa keadaan netral, jadi tanpa diproteksi dengan anoda korban gitu ya. Nah, jadi apa yang akan kita hitung itu di sini? Pertama itu kita ingin mengetahui arus proteksinya. Nah, jadi gimana cara ngitung arus proteksinya? Yang kita hitung yang sebelah sini aja. Ya. Terus kedua itu kita ingin menghitung berapa arus dari si anoda korban ini. Apakah dia masih
cukup gitu ya untuk mensuplai arus elektron itu ke pipa yang kita lindungi atau sudah tidak cukup gitu. Terus yang ketiga itu ingin kita mengetahui berapa potensial si pipa ini dalam keadaan netral atau tidak diproteksi. Terus bagaimana kita mengetahui si anoda korban ini dia masih layak atau tidak gitu ya untuk memproteksi. Jadi caranya itu gampang sebenarnya. Sebenarnya kita misalnya menginginkan arus proteksi itu minus 1 sekian, berarti kita harus pastikan itu si titik yang tengah ini kan yang menghubungkan dengan anoda korban itu memiliki potensial minus 1,1 sekian volt. Nanti pas kita melakukan pengukuran arus proteksi itu pasti dia lebih kecil gitu ya, lebih rendah dari arus anoda korban karena kan dia pasti tersuplai gitu, menyuplai itu kan dari tinggi dia turun ke rendah gitu. Jadi pasti berkurang, nggak mungkin sama dan nggak mungkin lebih tinggi juga. Jadi kita langsung lakukan pengukuran saja. Sini. Sama ada. Ayo ini udah. Ini dulu. Ya. Jadi cara pengukuran multimeternya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi pertama itu kita ingin menghitung berapa potensial dari anoda korban itu, apakah dia masih layak atau tidak. Nah, kita lihat masih sekitar 1,4 volt. Jadi dia masih bagus ini anoda korbannya, masih dapat memproteksi. Nah, terus selanjutnya kita hitung berapa arus proteksinya. Nah, di sebelah sini ini kan untuk arus proteksi tadi. Nah, jika kita lihat itu kan tuh sekitar minus 1,3 sekian volt gitu. Jadi itu kan kenapa jadi terjadi penurunan itu kan karena tidak mungkin efisiensi 100% gitu ya. Semua arus dari anoda korban dipakai untuk proteksi gitu ya, pasti ada rugi-rugi energi gitu. Nah, terus selanjutnya itu kita ingin mengetahui potensial pipa keadaan netral gitu atau tidak terproteksi. Kita bisa buka sebelah sini. Nah, jika kita lihat per multimeter, potensial pipa tanpa proteksi itu sekitar minus 0,6 volt. Nanti jadi dapat dilihat ya bahwa si proteksi katodik menggunakan SA ini dia berhasil gitu ya. Jadi awalnya dengan pipa netral ini, pipa yang tidak kita proteksi memiliki potensial minus 0,6 atau istilahnya itu lebih mendekati dengan keadaan korosinya gitu ya. Namun setelah kita proteksi menggunakan SA dia menjadi sekitar minus 1,3 volt. Nah, jika kita sudah melakukan pengukuran tersebut, langkah selanjutnya itu kita putuskan ini. Kita putuskan. Jadi awalnya itu pipa yang kita proteksi tadi. Sekarang kita putuskan jadi ini di keadaan netral ya. Jadi tidak terproteksi atau tidak kita banjiri arus gitu. Terus sama kita lakukan pengukuran juga yang sebelah sini. Nah, dapat kita lihat bahwa langsung terjadi penurunan. Yang awalnya tadi minus 1, sekian jadi minus 0,3 volt. Nah, kita lakukan pengukuran tersebut dalam rentang waktu setiap 5 menit sekali. Jadi kita 5 menit sekali ukur, 5 menit sekali ukur, 5 menit sekali ukur. Nah, itu secara secara teoritisnya itu seharusnya semakin menurun. Namun pada kita sudah sampai titik pada menit sekian, itu ternyata sudah konstan waktunya, potensial listriknya itu. Kita stop di situ. Berarti itu keadaan netral itu segitu gitu ya. Berarti itu kita tutup lagi. Very good. Ups, cerdas. Jadi praktikum kita kali ini sudah selesai. Jadi sebenarnya variasi-variasi yang kita dapat tadi kita menghitung proteksi katodik menggunakan metode ICCP atau Impressed Current Cathodic Protection atau arus paksa di beberapa titik pipa gitu ya untuk mengetahui apakah terjadinya bocor atau tidak gitu. Nah, jika potensialnya itu tuh relatif konstan atau beberapa titik berarti itu pipa terproteksi dengan baik gitu ya. Terus yang kedua itu kita ingin mengetahui bagaimana kita mengindikasikan terjadinya suatu kebocoran arus gitu ya dari dua struktur baja. Terus yang ketiga itu kita ingin mengetahui apakah suatu isolasi itu bekerja dengan baik atau tidak. Nah, terus yang terakhir itu, nah ini kita ingin melihat bagaimana cara kerja dari sacrificial anoda proteksi katodik seperti yang sudah kita lakukan tersebut. Oke, sekian dari kelompok 3 dan 4. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.